Pak Tito, menurut Anda praktik ini memang masih adakah begitu ya di pasar modal di tanah air nih seperti apa sih Pak? Saya minta definisi dulu deh. Apa sih goreng-gorengan? Mhm. Saya menganggap tidak ada itu saham gorengan. Saya selalu berpikir, apa sih gorengan itu? Kasih saya definisinya. Apakah kalau saya beli saham, lalu saya jual, saya beli, saya jual, itu salah. Mhm. Buat saya tidak ada itu definisi gorengan, itu dulu. Jadi saya agak beda tuh. Mhm mhm. Jadi saya Tapi agak kalau kita bingung. lihat apa Ini yang juga terjadi agak di beda. Adani yang jadi titik kekhawatirannya Pak Jokowi nih, Pak Tito menangkapnya seperti apa? Tunggu dulu. Adani itu interesting. Siapa tuh Adani? Oke, Adani ini emang interesting juga deh. Ini orang bayangin 98 diculik. 2018 waktu hotel diserbu di Mumbai ikut di bawah tanah. Oh itu. Ini interesting nih. Tiba-tiba naik menjadi orang terkaya di dunia nomor 2 sesudah Jeff Bezos itu dengan 150 miliar dolar. Tiba-tiba turun. Katanya, ini kan semua susahnya nih. Saya mencoba cari laporan Hindenburg. Siapa itu Hindenburg? Hindenburg itu riset investigator. Saya nggak tahu lah dapat uangnya dari mana riset investigator ini. Mhm. Tapi prinsip buat saya, dianggap dia overpriced. Dianggap fundamentalis. Jadi turun di pihak lain dianggap dia ada fraud. Tapi yang bisa mengatakan fraud itu tidak bisa riset company. Yang bisa adalah otoritas finansial. Mhm. OJK-nya sana. Sampai sekarang belum ada resminya. Tapi ini bahaya di pasar modal. Pasar modal itu 2E plus minus P. Oke. Ekonomi kayak gimana, emiten gimana, persepsi. Nah, anggap saham-saham harga mahal atau murah, ya relatif. Jadi saya menganggap Adani ini belum ada kejelasan. Mhm. Tapi buat saya selalu menganggap nggak ada tuh saham goreng. Apa sih gorengan? Oke Coba oke. kasih tahu. Baik, Pak Tito, saya ke Mas Ryan ya. Mas Ryan apakah cukup sepakat dengan apa yang menjadi view-nya Pak Tito gitu ya? Dan seperti apa Anda menangkap kekhawatiran yang dirasakan oleh Presiden Jokowi, Mas Ryan? Iya, baik. Di dalam dunia investasi dan keuangan ini banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang seolah-olah kita ini sama-sama tahu maksud dan istilah itu apa. Let's say kita bicara mengenai statement ya, ada kata-kata namanya saham blue chip gitu ya. Sebenarnya kalau kita bikin kuis kepada 100 orang gitu, coba tolong sebutkan dong 25 saham blue chip yang dimaksud yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itu jawabannya beda semua tuh. Dan Mhm. kalau kita cari di dalam, ya misalnya kita pergi ke search lah ke dalam googling gitu, itu kita tidak mendapatkan suatu definisi yang tepat. Akhirnya kita ini sebenarnya seolah-olah saling memahami, saling mengetahui, tapi kita menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya tidak ada suatu kesetaraan. Sama kalau kita bicara ya, kalau kita sekolah gitu ya, ada namanya satuan internasional ya, kita bicara berapa meter gitu, Mhm. beres. Tapi kalau kita bicara, tolong hitungin dong 5 jengkal, oh jengkal siapa dulu? Nah, ini nanti Oke. jadi masalah. Nah, di dalam keuangan selalu seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai gorengan gitu ya, ya definisi goreng tuh bagaimana ya? Apakah tadi yang Pak Tito kemukakan? Atau memang ternyata terjadi suatu hal yang misalnya suatu hal yang tidak efisien terhadap market. Tapi kan ketika terjadi suatu hal seperti itu kan sebenarnya sudah ada aturannya juga. Jadi memang istilah ini juga kalau mau dibikin papannya, kok bisa? Ini kita tunggu-tunggu juga. Justru papannya kayak Ngawur apa itu. nanti gitu. Mhm mhm mhm. Ngawur itu kalau bikin Gimana saham gimana Pak gorengan Tito, terus terang. menurut Nggak Anda ada itu. kalau misalnya nanti di bursa ada Ini sebuah papan yang mengindikasikan isinya adalah dalam tanda kutip ya saham-saham gorengan walaupun kita belum tahu nih di ngawur definisi itu. gorengannya apa Pak Tito? Itu sama juga menjelek-jelekan emiten kita sendiri. Gimana menilainya? Buat saya enggak. Jadi buat saya, kasus Adani perlu ditenggarai betul Pak Jokowi mengenai pengawasan. Tapi enggak gampang. Bayangin Adani itu punya akun di luar negeri, ada cerita misal, dia mengkapitalisasi, menjaminkan asetnya untuk beli saham dia yang lain. It's a game. Mhm. Tapi gorengan hal berbeda, ini nggak bisa jadi satu. Buat saya saham gorengan tuh nggak ada, saham gorengan itu istilah pasar, dan untuk itu otoritas nggak usah ikut campur soal gorengan. Karena nggak ada itu kok, definisinya nggak ada kok. Tapi betul kasus Adani ini mesti ditenggarai. Bayangkan bisa turun 100 miliar dolar, 1.800 triliun, itu hampir Mhm. 5 kali APBN kita. Oke. Tapi alasannya apa nggak ada. Mhm Jangan mhm. kaget Adani balik dalam sesaat. Buat investor yang jago,
ini kesempatan. Buat Mhm. Mas Ryan malah menarik kesempatan ini, naik lagi nih. Seperti Jadi itu Mas buat saya Ryan. Mas mah, Ryan Anda melihatnya ini jauh seperti apa? berbeda. Oke, tadi langsung dipesan, berarti kesempatan gitu sebenarnya ya. Apakah memang juga Iya, baik. sistem ya dari bursa kita pun sebenarnya bisa cukup untuk melihat adanya indikasi mungkin adanya praktek nakal atau apa gitu Mas Ryan yang mungkin selama ini Anda perhatikan seperti apa? Ya baik, kalau secara regulasi kan tentunya kita tahu ya semua hal-hal itu sudah diatur. Cuma memang yang paling repot itu bahwa harga dan nilai ini adalah dua hal yang berbeda ya, Mbak. Artinya masyarakat kita juga pada saat ini ketika euforia punya suatu sisi optimis dalam melihat sebuah kondisi pasar, harga-harga saham itu bisa mengalami kenaikan akibat suatu keinginan bersama untuk membeli secara bersama-sama seperti itu. Nah, yang memang menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting yang menurut saya adalah warning ya di sini. Sebenarnya kalau kita berangkat dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, ini ada hal yang sangat berbahaya. Inklusinya mengalami kenaikan di pasar modal. Literasi turun dari 4,92 turun ke Mhm. 4,11. Tapi untuk inklusi dari 1,55 naik ke 5,19. Artinya akan ada banyak orang yang punya investasi di pasar modal tanpa paham apa yang dia miliki. Ini lebih bahaya sebenarnya apa yang kamu jadikan landasan untuk bisa berinvestasi. Nah, hal ini yang bisa menjadi rawan untuk mungkin menjadi salah beli, salah Mhm, mhm, berinvestasi, mhm, lalu mhm. melakukan suatu tindakan yang salah. Itu yang jauh lebih bahaya menurut saya.